Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi hum ahlus sidqi wal wafa amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkamati kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Wa qala aidan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa kepada seluruh keluarganya, para sahabat tabi'in tabi'atnya, dan pula kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan akan mendapatkan syafaatul uzmanya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat juga yang sama-sama kita hormati pimpinan kita Bapak Agus, kemudian juga Bapak Iqbal, kemudian Bapak Rijal sama Pak Iwan, dan juga yang lainnya, Bapak-bapak hadirin, jamaah yang sempat hadir pada kesempatan malam hari ini yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilah kita duduk hadir di pengajian di musola yang mulia di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keafiatan dohir dan batin kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umur kita, Allah berkahkan hidup dan rizki kita. Segala niat, hajat, tujuan baik kita mudah-mudahan dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mengawali dari pertemuan pengajian kita malam hari ini, kita bacakan hadiatul Fatihah. Mudah-mudahan seluruh arwah ahli kubur kita senantiasa selalu mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diluaskan dan diterangkan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan dijauhkan daripada hufrah min hufari niron. Oleh sebab itu, marilah kita awali dengan membacakan istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadz dzunub. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syai'un ilaihum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wal qarabati rasulillahi wat tabi'in
wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, khususan ila khulafaur rasyidin Sayyidina Abi Bakrin Siddiq wa Umar bin Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib wa ala Hasan wa Husain wa ummihima Fatimah Zahra wa Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha wa an baqiyati jami' sahabati Rasulillah ajmain syai'un ilaihum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jami' malaikatil muqarrabin wal karamiyin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin khususan ila sultanil awliya wa jalul asfiya sayyidina Syekh Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu azizan al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumaila arwai jami mu'allifil kutubil ladzi ta'allamna wa 'allamna wa mu'allafatihim nas'alukallahu lana al-manfaata wal barakata bi ulumihim. Sumaila arwai jami amwati minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha yaminiha wa shimaliha barriha wa bahriha khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa nakhussu khususan. Silakan sebutkan arwah dulu. Allahumma ighfir lahum dzunubahum wa kafir anhum sayyi'atihim sahalallahu lahum tariqan ilal jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, untuk pembacaan hadiatul Fatihah telah sama-sama kita bacakan. Mudah-mudahan pahalanya Allah sampaikan kepada seluruh arwah ahli kubur kita sekalian, dan termasuk kita yang membacakan. Mudah-mudahan akan mendapatkan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pertemuan silaturahim dan sekaligus pengajian kita malam hari ini, sehubungan pada saat ini kita sudah memasuki di minggu kedua di bulan Rajab, di salah satu bulan mulia di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan pertemuan kita malam hari ini, insya Allah akan membahas tentang hal yang berkaitan dengan datangnya bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah merupakan salah satu bulan mulia di pandangan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah kategorikan di dalam Al-Quran. Allah sebut bahwa bulan Rajab ini adalah termasuk bulan yang disebut dengan arba'atu hurum. Ada 4 bulan dalam putaran 1 tahun yang jumlahnya ada 12 bulan. Maka di antara 12 bulan tersebut, kata Allah di dalam Al-Quran, ada 4 bulan yang disebut di dalam Al-Quran oleh Allah termasuk bulan-bulan mulia, tapi tetap derajatnya di bawah Ramadan. Nah, firman Allah di dalam Al-Quran di dalam surah At-Taubah
Allah nyatakan inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan dalam putaran setahun kata Allah itu jumlahnya ada 12 bulan, dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang disebut dengan arba'atu hurum, artinya adalah 4 bulan yang Allah haramkan bagi siapapun di antara kita umat Islam, khususnya di zaman baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah melarang terhadap Rasulullah, Allah melarang terhadap kaum muslimin untuk mengadakan peperangan dengan orang-orang kafir karena mulianya ini 4 bulan tersebut. Mana di antara 4 bulan itu, Pak? Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah. Tahu bulan Dzulqa'dah? Tahu nggak, Pak? Tahu. Bulan apa tuh bulan Dzulqa'dah? Dzulqa'dah. Ya? Dzulqa'dah. Iya, Dzulqa'dah. Atau sebutan lain istilah orang kampung itu bilangnya adalah bulan Rewah. Bulan Rewah. Yang habis Syawal tuh kemudian Hafid, ya. Nah, bulan Hafid atau bulan Rewah. Nah, bulan Hafid. Nah, jadi itu disebutnya adalah bulan Hafid ini adalah bulan Dzulqa'dah namanya. Bulan Dzulqa'dah namanya. Nah, habis bulan Dzulqa'dah kemudian yang kedua yang disebut dengan arba'atu hurum adalah 4 bulan yang Allah haramkan di dalamnya untuk mengadakan peperangan. Yang kedua bulannya itu adalah bulan Dzulhijjah atau yang disebut dengan bulan haji. Yang ketiga adalah bulan Muharram atau yang disebut istilah lain adalah bulan surah atau bulan suro. Nah, jauh terpisah dari 3 bulan yang merangkai ini, baik itu dari bulan Hafid, bulan haji ataupun bulan suro, atau istilah sebutan lain adalah bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram. Ada 1 bulan yang terpisah jauh melewati 5 bulan berikutnya dan masih termasuk dalam konteks arba'atun hurum, yakni adalah bulan ini yang disebut dengan bulan Rajab namanya. Nah, jadi yang termasuk konteks arba'atun hurum ada 4. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, kemudian yang keempat adalah bulan Rajab ini. Nah, jadi bulan ini termasuk salah satu bulan mulia di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dulu Pak secara catatan huruf Arab. Ini Rajab ini kalau ditulis secara huruf atau harfiah Arab, itu hurufnya ada 3. Rajab yang pertama adalah Ra, yang kedua adalah Jim, kemudian yang ketiga adalah Ba. Dari masing-masing 3 huruf ini yang disebut dengan Rajab, maka setiap satu hurufnya memiliki kepanjangan, memiliki arti dan memiliki makna tersendiri. Huruf pertama Ra, Pak. Huruf Ra. Ra itu kepanjangan daripada rahmatullah. Apa rahmatullah? Artinya adalah cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dinamakan dengan rahmat. Konteks rahmat kata para ulama ahli tafsir adalah memberi dengan tanpa dipinta terlebih dahulu dan kemudian tidak mengharapkan balasan apapun setelah dia memberikan kebaikan. Itu namanya adalah rahmat atau rahmat. Jadi ngasih nggak usah pakai dipinta dulu Pak. Karena ada orang baru mau ngasih itu kalau udah dipinta. Padahal ketahuan punya saudara kurang mampu. Padahal ketahuan punya tetangga kurang mampu. Dan dirinya termasuk orang yang mampu. Orang yang bisa memberi. Akan tetapi kalau nggak ada permintaan dari orang yang tidak mampu tersebut, dari saudaranya nggak maksa-maksa minta sama orang tersebut, terkadang kita juga terkadang lupa. Padahal kalau kita pengen termasuk orang
yang menjadi rahmat, artinya yang memberikan cinta dan kasih sayang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmaniyah, dan kemudian Allah mengutus baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutus terhadap engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali engkau ini adalah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rasul jadi rahmat bagi seluruh alam, Pak. Alam itu adalah kullu ma siwallah, perkara selain daripada Allah itu namanya adalah alam. Langit beserta isinya itu alam. Kemudian bumi beserta isinya adalah alam. Daratan, lautan, manusia, pepohonan, jin, setan, segala macam itu juga namanya adalah alam. Kullu ma siwallah, perkara selain Allah itu namanya adalah rahmat. Dan Allah menciptakan langit beserta seluruh isinya. Allah menciptakan bumi beserta seluruh isinya. Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan bebatuan. Allah menciptakan gunung. Allah menciptakan daratan. Allah menciptakan lautan. Dan kemudian makhluk-makhluk yang lainnya. Itu semua karena sebabnya Allah menciptakan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya Rasul Allah nyatakan dalam Al-Quran menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, kembali Pak, jadi huruf pertama adalah roh. Roh itu adalah rahmatullah. Nah, kalau kita pengen dapat rahmat dari Allah, caranya bagaimana? Allah ngasih tahu sama kita di dalam Al-Quran, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Kata Allah itu dalam Al-Quran, inna rahmatallahi, sesungguhnya rahmat Allah, qaribun, yaitu dekat, minal muhsinina, dari orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi kalau kita pengen dapat rahmat dari Allah, pengen dapat cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis diri kita harus berusaha, harus berupaya menciptakan diri yang bisa memberikan apapun yang kita miliki dan apapun yang kita mampu terhadap orang lain. Kita bisa memberinya dengan harta, berikan harta kita sebagiannya untuk orang lain. Kita mampunya dengan tenaga, bisanya dengan tenaga. Barangkali ekonomi kita tidak bisa membantu terhadap orang lain, tapi tenaga kita siap membantu terhadap orang lain, maka berikan dan sumbangkan sebagian tenaga kita untuk orang lain. Ekonomi kita nggak mampu, tenaga kita nggak mampu, ilmu kita ada, maka silakan beri dan kasih orang lain ilmu. Kemudian lagi ilmu tidak ada, kemudian lagi tenaga tidak ada, kemudian urusan ekonomi tidak ada. Pikiran kita insya Allah dapat memecahkan berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan kesulitan orang lain. Maka silahkanlah sumbangkan pikiran kita untuk orang lain. Maka ketika kita bisa menciptakan diri kita seperti ini, maka apa kata Allah? Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang selalu berbuat baik. Mudah-mudahan kita selalu dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang pertama, huruf dari rojab itu adalah huruf roh. Kepanjangannya adalah rahmatullah, yang artinya adalah cinta dan kasih sayang Allah. Huruf kedua, huruf apa Pak? Huruf jim. Ya, huruf jim. Huruf jim bagus. Ya, huruf jim. Jim itu kepanjangan daripada jirmul abdi. Apa jirmul abdi? Artinya adalah dosa dan kesalahan hamba-hamba Allah. Setiap kita manusia biasa itu pasti, mau ulama ke, mau kiai ke, mau habaib ke, mau asatid atau siapapun, setiap kita, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti kita punya dosa. Pasti kita punya dosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam, kata Rasulullah, itu pasti bersalah. Sehebat apapun manusia pasti ada salahnya. Karena al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan tempatnya salah.
Tempatnya salah dan tempatnya lupa. Jadi wajar manusia mah. Kalau ada salah itu wajar manusia. Kalau benar terus bukan manusia. Namanya siapa? Malaikat. Malaikat. Malaikat benar terus. Nggak salah malaikat. Itu ya. Yang kedua, manusia itu ada benernya, kemudian ada salahnya. Salah terus. Kalau benar terus malaikat. Kalau yang salah terus siapa? Iblis, setan. Salah terus manusia di antara sifat yang dua. Kadang dia berbuat baik dan kadang dia berbuat salah. Kadang dia beribadah dan kadang dia bermaksiat. Kadang dia bisa memberikan kebaikan, kadang pula dia bisa menciptakan keburukan. Itulah sifat manusia. Nah, Rasul mencatat dalam hadisnya bahwa setiap kita ini punya salah. Akan tetapi orang yang terbaik, yang punya kesalahan adalah wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Mereka orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang kadang melakukan kesalahan, manusia yang kadang melakukan perbuatan dosa, manusia yang kadang lalai dari ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka di antara mereka yang terbaik adalah mereka orang-orang yang senantiasa suka bertaubat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita bisa bertaubat atas dosa kita. Karena at-taibu minal dzambi kaman la dzambalah. Ketika Rasulullah didatangin sama orang yang pengen mengucapkan 2 kalimat syahadatain, kemudian ini orang bilang, "Ya Rasulullah, saya pengen masuk Islam, akan tetapi saya belum bisa meninggalkan maksiat. Mabuk saya masih, zina saya masih, judi saya masih, dan perempuan saya masih." Apa kata Rasul? Kamu kalau masuk Islam ucapkanlah 2 kalimat syahadatain. Kalau kamu belum bisa meninggalkan semua itu urusan kamu. Tapi aku minta sama kamu satu. Kamu berjanji kepadaku tidak akan pernah berbohong. Kata Rasulullah. Yang aku minta dari engkau jangan pernah berbohong. Urusan kamu belum bisa meninggalkan judi, itu urusan kamu. Urusan kamu belum bisa meninggalkan maksiat, itu urusan kamu. Yang penting aku minta sama kamu, kata Rasulullah, kamu jangan berbohong. Akhirnya ini orang, Pak, siap ya bersaksi di hadapan Rasulullah, ucapkan 2 kalimat syahadatain dan berjanji tidak akan berbohong. Udah selesai itu, besok ketemu sama Rasulullah. Sebelum ketemu nih orang mikir, Pak, kalau aku berzina ntar ditanya sama Rasulullah, kalau aku bilang enggak berarti bohong, kalau aku bilang iya masa iya, malu banget di hadapan Rasulullah. Kalau Rasul nanya aku mabuk atau tidak hari ini, bagaimana? Berpikir terus ini sahabat. Makin lama akhirnya, Pak, makin berkurang. Dan pada akhirnya dia tinggalkan itu judinya, dia tinggalkan itu zinahnya, dia tinggalkan itu mabuknya, dia tinggalkan segala macam kemaksiatannya. Dan akhirnya dia masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan, menjadi orang yang taat beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama Islam dengan kafah. Islam itu bukan agama yang memaksakan kehendak. Orang mau melakukan hal apapun silahkan. Cuman baik dan buruk tetap semuanya ada perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jirmul abdi, setiap kita punya dosa, Pak. Punya dosa. Saya bukan berarti yang nyampein materi malam hari ini bukan berarti saya paling sedikit dosanya. Justru saya yang paling banyak dosanya. Karena kata Rasulullah, orang kalau banyak ngomong banyak salahnya, Pak. Kalau orang banyak salahnya banyak dosanya. Gitu. Kalau orang banyak dosanya, neraka pantas buat dia, kata Nabi. Gitu. Jadi setiap kita punya dosa. Nah, kemudian huruf yang ketiga dari kata rojab, yang pertama tadi roh, kepanjangan dari rahmatullah, artinya rahmat dari Allah. Yang kedua jin, kepanjangan dari jirmul abdi, yang artinya adalah dosa dan kesalahan hamba. Yang ketiga adalah ba, kepanjangan dari birrullah, yang artinya adalah kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah Allah berkata terhadap kita, kata Rasulullah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ka'annahu yaqulu ya ibadi
ja'altu jirmuka wa jinayatuka baina birri wa rahmati fala yabqa laka jirmun wala jinayatun bi hurmati syahri Rajab. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rasul menyampaikan seolah-olah Allah berkata terhadap kita, wahai hamba-hambaku, kata Allah, aku jadikan dosa-dosa kalian, aku jadikan kesalahan-kesalahan kalian, aku jadikan maksiat-maksiat kalian, aku jadikan kelalaian-kelalaian kalian, aku letakkan, kata Allah, di antara rahmat dari aku dan di antara kebaikan dari aku. Fala yabqa laka jirmun wala jinayatun, karena dosa kita diapit sama dua kebaikan yang datang dari Allah. Yang pertama adalah rahmatnya, yang kedua adalah birrunnya dari Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, berkah datangnya bulan Rajab, maka dosa-dosa kalian akan aku hapus dan aku maafkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah Pak kemuliaan bulan Rajab. Allah tahu bahwa kita ini adalah hamba yang punya banyak dosa. Allah tahu bahwa kita ini adalah hamba yang suka lalai. Allah tahu bahwa kita ini kadang-kadang masih merasa susah untuk mengeluarkan harta benda. Allah tahu kalau kita ini kadang-kadang masih merasa berat buat ibadah. Allah tahu bahwa kita ini bersalah. Allah tahu bahwa sholat kita ini belum tentu semuanya diterima. Makanya Allah menyuguhkan satu bulan yang mulia di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita yang masuk ke dalam bulan Rajab ini bisa takziman wa takriman terhadap bulan ini, bisa menghormati, bisa menghargai datangnya bulan Rajab ini, maka berkah datangnya bulan Rajab, maka yakin dosa kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Satu contoh, Pak. Contoh. Mashab Al-Quran. Mashab Al-Quran, Al-Quran lah sekarang tuh. Dulunya kan di zaman Rasulullah nggak dibukuin seperti itu, nggak dibukuin seperti itu. Itu tulisan-tulisan Al-Quran itu dulu di zaman Rasul sampai di masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab. Itu Al-Quran itu Pak ditulisnya dulu di dalam kulit-kulit binatang, di dalam pelapah kurma, kemudian di dalam tulang belulang. Nah, akhirnya makin kesini Rasul udah nggak ada, Sayyidina Abu Bakar udah nggak ada, penghafal Al-Quran makin sedikit, ahli makin sedikit, maka akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab punya inisiatif. Beliaulah mengusulkan terhadap sahabat-sahabat yang lain, bagaimana kalau Al-Quran ini kita rangkum menjadi satu buku atau satu mashab Al-Quran. Maka ditindaklanjutilah karena Sayyidina Umar juga akhirnya wafat, belum bisa merealisasikan gagasannya untuk memashabkan ini Al-Quran, maka ditindaklanjuti oleh sahabat yang ketiga, Khulafaur Rasyidin yang ketiga, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka akhirnya dibukukanlah di masa kekhalifahan Sayyidina Utsman dan akhirnya menjadi mashab Al-Quran yang sering kita pakai, yang sering kita baca, yang sering kita lihat hari ini. Nah, maksud saya begini Pak, itu lembaran Al-Quran, kertasnya, ya mashab tulisan Al-Quran kertasnya, itu asalnya kan kertasnya kertas biasa, dalam arti umum, kertas yang bisa aja dipakai apa aja kertasnya. Sebelum ada tulisan Al-Quran, itu kertas biasa. Artinya kita mau simpan dan mau kita perlakukan seperti apa ketika belum ada tulisan Al-Quran, kertasnya masih bebas. Mau kita pakai buat apa, mau buat tutup makanan, atau barangkali buat tatakan makanan di bawah, atau barangkali umpamanya ibu-ibu habis belanja dari warung, itu kertas yang masih kosong dipakai buat bungkus cabai, buat bungkus bawang segala macam. Kalau masih kertas kosong nggak jadi masalah. Tapi ketika sudah tertulis kalamullah, setiap ayat demi ayat, setiap kalimat demi kalimat, setiap surah demi surah, setiap juz demi juz yang ada di dalam Al-Quran, ketika sudah tercatat di dalam kertas
yang tadinya kosong, maka hari ini kertas kosong yang udah ada tulisannya berbeda hukumnya. Kita tidak boleh memperlakukan itu kertas yang ada, yang sudah ada tulisan kalamullah di dalamnya. Nggak bisa kita sembarangan. Makanya maaf Pak, guru-guru kita barangkali zaman dulu, yang mungkin ada orang-orang daerah, orang-orang perkampungan yang sekarang hari ini di sini ada. Mungkin termasuk di sini juga sama Pak, guru-guru ngaji memang begitu kan. Dulu kita diajari nama guru ngaji bahwa Al-Quran itu kan Pak ditaruh juga di atas kepala begini, dijunjung. Tangan kita dua-duanya kan megang. Kalau mau ngaji nih sama guru kan mungkin ini di bawah. Minimal banget mungkin ini di bawahnya. Minimal banget nih kita bawa kan? Iya. Itu ya. Nah, kita bawa ada tuh. Nah, kita bawa itu Al-Quran. Namanya kayak begini tuh. Nah, paling enggak kita bawa kayak begini. Nah, karena kenapa? Takzim terhadap Al-Quran. Karena ada mazhab Al-Quran. Nggak boleh kita sembarangan bawanya, apalagi kita lemparin sembarangan. Dan hari ini apa terjadi. Makanya bapak yang udah punya istri, atau barangkali yang belum punya istri, punya orang tua, kalau pagi-pagi orang tua atau istri kita habis belanja, kali-kali Pak kontrol itu kertas yang suka dipakai jadi bungkus bawang, bungkus cabenya. Karena saya sering banget nemuin kalau istri pulang itu dari warung, ya kemudian belanja dan dilihat ternyata itu Pak lembaran tulisan Al-Quran, walaupun cuma sepotong ayat, itu kalimat-kalimat Al-Quran dipakai bungkus untuk bawang, cabai dan lain sebagainya, nggak boleh. Jadi lembaran mazhab Al-Quran. Termasuk Pak maaf Yasin juga kan sama ayat Quran kan. Firman Allah sama. Ini kadang-kadang habis baca Yasin mentang-mentang Yasin tipis. Yang Yasin doang tuh umpamanya nggak ada doa segala macamnya, nggak ada surah kafinya segala macam. Kadang-kadang sebagian saudara-saudara kita kadang-kadang habis baca nih umpamanya ada tahlilan, ada acara syukuran segala macam, selesai baca Yasin, ditutup sama dia, yang ngumpulinnya sebelah sono, dia dari sini dilemparin dari bang, ser, umpamanya kartu gaple. Gitu Pak, di sebagian kayak begitu. Nah, ini kertas, kemudian ada di dalamnya mazhab Al-Quran, tulisan Al-Quran, itu kertas yang tadinya biasa, hari ini menjadi kertas yang luar biasa. Bulan Rajab adalah bulan mulia. Kita adalah orang yang punya dosa, kita orang yang punya kesalahan. Masuk kita di bulan Rajab dan kita bisa taklim, bisa menghormati ini bulan Rajab. Karena bulan Rajab adalah salah satu bulan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka yakin dengan kemuliaan bulan Rajab kita pun akan kebagian kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa yang masyhur yang sering kita baca ketika masuk di bulan Rajab, apa di antara kalimat doanya yang tadi saya baca, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahkanlah kami di bulan Rajab, berkahkanlah kami di bulan Sya'ban, dan kemudian sampaikanlah usia kami di bulan suci Ramadan. Karena kenapa? Rajab berkah, Sya'ban nanti berkah, Ramadan apalagi yakin lebih berkah daripada Rajab dan lebih berkah daripada Sya'ban. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita yang hadir khususnya malam hari ini, mudah-mudahan saudara-saudara kita, keluarga kita, mudah-mudahan semuanya sehat panjang umur, sehingga mudah-mudahan kita bisa sampai di Ramadan tahun ini dan kemudian sampai lagi di Ramadan tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi Pak, untuk arti Rajab tadi, rohnya adalah rahmatullah, kemudian jimnya adalah jirmul abdi yang artinya dosa seorang hamba, kemudian yang ketiga baknya adalah birullah, dosa kita Allah letakkan di antara rahmatnya, dan Allah letakkan di antara birullah, artinya kebaikan yang datang dari Allah. Maka Allah berfirman terhadap kita, kata Rasulullah, dosa-dosa kalian akan dimaafkan di bulan Rajab ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara berbagai macam amalia yang diajarkan, yang mestinya usahakan kita untuk melakukan di bulan Rajab ini, di antaranya adalah salah satunya yaitu puasa sunnah. Yang afdol 3 hari pertama Pak, yang afdol. Sebagaimana dalam keterangan yang disampaikan dari sahabat Ibnu Abbas dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bilang,
saumu awali yaumin min rajabah kafaratu salasa sinina wasani kafaratu sanataini wasali sukafaratu sanatan summa kula yaumin kafaratu syahrin. Puasa di bulan Rajab, puasa sunnah yang kita lakukan di bulan Rajab. Nah, puasa di hari pertama, maka kata sahabat Ibnu Abbas menyampaikan salah satu hadis Nabi, kalau kita puasa di hari pertama di bulan Rajab, hari Senin yang lalu Pak, maka itu pahalanya akan Allah kifaratkan dosa kita selama 3 tahun. Satu hari puasa, dosa kita dimaafkan oleh Allah, dosa-dosa kecil kita selama 3 tahun. Kemudian bagaimana kalau puasa di hari kedua? Kalau puasa kita di hari kedua, maka akan mengkifaratkan dosa kita selama 2 tahun. Dan kalau puasa di hari ketiga, maka Allah akan mengkifaratkan dosa-dosa kecil kita selama 1 tahun. Berarti kalau yang puasa hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga, berarti dosa-dosa kecilnya selama 6 tahun dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, luar biasa Pak. Yang jadi masalah kita kemarin pada puasa. Tahun depan Ustaz. Ya. Gitu Pak. Yang jadi masalah kan itu. Kalau pahala memang luar biasa Pak. Karena kenapa? Allah ini tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya dalam urusan kebaikan. Tidak akan. Allah itu adalah zat yang maha luas pemberi pahalanya. Allah itu yang maha luas ampunannya selalu. Amal kalaupun kecil, kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak memandang kecil. Baca dalam hadis yang sahih, dalam kitab hadis Arba'in, ada seorang perempuan WTS yang kemudian kecuali pernah saya sampaikan juga kan, seorang perempuan WTS masuk surga gara-gara ngasih minum seekor anjing. Dan ada seorang perempuan yang kemudian dia tadinya pada dia ahli ibadah, kemudian dia jadi ahli neraka gara-gara nyiksa salah satu binatang yaitu kucing. Di sisi lain ada yang perempuan gak baik. Perempuan gak baik Pak, WTS. WTS gak baik. WTS itu WTS Pak, biasa. Pulang malam, kemudian di tengah perjalanan dia ngeliat seekor anjing. Itu anjing udah hampir mati, saking kelaparan, saking kehausan. Menurut akhirnya kalau nggak dikasih minum hari itu anjing bakal mati. Hanya si perempuan WTS ini Pak, sendal sepatunya, dalam hadis itu sepatunya dia buka, kemudian diikat itu sepatunya pakai talinya disambungin, kemudian diturunin ke sumur, ngambil itu air yang ada di dalam sumur, dan kemudian dia angkat, dia minumin tuh itu anjing, dan kemudian setelah dikasih minum itu anjing, akhirnya kemudian seger lagi, lari lagi, dan kemudian setelah si perempuan ini mati. Setelah si perempuan ini meninggal, akhirnya dimimpikan oleh seorang alim, dicatat dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, bahwa si perempuan itu sudah Allah masukkan ke dalam surga. Ditanya, kenapa dan amal apa yang kau lakukan sehingga kamu bisa Allah masukkan ke dalam surga? Apa jawaban si perempuan ini? Bukan karena sholatku, karena aku sering meninggalkan sholat. Bukan karena puasaku, karena aku sering tidak puasa. Bukan karena ibadah-ibadahku yang lain, karena aku jarang beribadah. Aku adalah seorang yang rusak. Aku adalah perempuan yang bukan perempuan baik-baik, bukan perempuan jauh dari kata soleha. Aku ini adalah seorang pelacur, tapi dengan sebabnya aku memberikan minum seekor anjing, dan aku tidak pernah memikirkan tentang amalku itu. Maka akhirnya Allah mengampuni dosaku dan Allah memasukkanku ke dalam surga. Subhanallah. Nah jadi Pak, sampai dalam kitab Syu'bul Iman, dari cabang iman yang ada 77 itu diantaranya yang paling kecil ketika kita ada di jalan, yaitu membuang duri atau kotoran dari jalan. Jadi kalau kebetulan kita lagi jalan, kemudian melihat ada paku, jangan begini, biarin aja, yang penting saya nggak kena. Jadi motor yang lain mau kena, biarin. Gitu Pak, kalau sekarang makan duri di jalan, paling paku gitu kan, sekarang paling baut. Nah yang kalau itu paku kelindes motor orang atau mobil orang, otomatis kan, atau barangkali orang yang lagi jalan. Nah Bapak berhenti, kemudian Bapak pinggirin itu
mobil atau pinggirin itu motor, Bapak bisa mampu usahakan. Ada kotoran atau barangkali ada semacam duri, paku dan lain sebagainya kalau hari ini, dan kemudian Bapak buang itu kotoran, atau Bapak masuk ke masjid, atau Bapak masuk ke musola, walaupun Bapak baru masuk hari ini ke masjid itu, ataupun baru masuk ke musola itu, kemudian Bapak tidak pernah memperhitungkan, nggak pernah Bapak bilang, oh saya bukan marbotnya, oh saya bukan pengurus masjidnya, saya bukan pengurus musolanya. Bukan itu yang kita cari, tapi yang kita cari adalah pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari adalah pandangan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika Bapak ikhlas, umpama masuk ke masjid, masuk ke musola, ada kotoran umpamanya, kemudian Bapak sapuin, kemudian Bapak pel, kemudian Bapak bersihin. Bapak tidak mengharapkan sanjungan pujian daripada orang lain. Bisa jadi sholat kita mungkin nggak diterima sama Allah. Bisa jadi haji kita mungkin nggak diterima sama Allah. Bisa jadi sedekah kita yang barangkali hari ini sudah kita lakukan tidak diterima sama Allah. Tapi dengan sebab yang Bapak membuang sampah dari ruangan masjid, membuang sampah dari ruangan musola dan lain sebagainya, bisa jadi amal itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi diantaranya Pak, salah satunya amaliyah kita itu kalau mampu kita bisa kita berpuasa. Nah kemudian kalau Bapak bertanya, Ustaz, masih bisakah kita puasa hari ini, puasa sunnah di bulan Rajab? Masih bisa Pak, sampai hari terakhir masih bisa. Artinya silahkan kalau Bapak masih mau puasa. Nah kalau hari pertama nggak sempat, hari kedua nggak bisa, hari ketiga juga lewat, nah ada kesempatan dari hari keempat sampai hari yang terakhir di bulan Rajab. Kemudian nilai keutamaannya yang akan Allah berikan terhadap kita setelah melewati hari ketiga di bulan Rajab, pahalanya apa? Satu hari kita puasa di bulan Rajab ini, maka Allah akan mengampuni dosa kita selama 1 bulan. Setelah lewat di hari ketiga. Hari pertama kan tadi 3 tahun, hari kedua 2 tahun, hari ketiga 1 tahun. Nah hari keempat dan berikutnya sampai hari terakhir, kalau Bapak kemarin belum sempat puasa sunnah, itu pun kalau Bapak nggak ada puasa yang wajib Bapak kodok. Kalau Ramadan kemarin Bapak pernah ninggalin puasa, Bapak jangan puasa sunnah. Ya puasanya puasa apa? Kodok, puasa wajib. Kayak yang kemarin saya jelasin, Bapak pengen tahajud, pengen duha, nggak usah tahajud, nggak usah duha, nggak usah sholat hajat, nggak usah sholat sunnah yang lainnya. Kalau kita masih punya kewajiban untuk membayar sholat wajib yang pernah Bapak tinggalin. Yang wajib dulu, selesai yang wajib baru kita melakukan yang sunnah. Karena walaupun dikejar kemanapun hukum, tetap wajib itu adalah derajatnya lebih tinggi daripada sunnah. Nah, sunnah nanti belakangan. Selesai yang wajib, kelar yang wajib kita laksanain, baru kita kejar yang sunnah-sunnah. Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu lagi di antara amalia yang dianjurkan yang kita lakukan di bulan Rajab ini adalah memperbanyak membaca sholawat terhadap baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, apa kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ra'aitu lailatal mi'raj nahran ma'uhu ahla minal asal wa abroda minas salji wa atyaba minal miskin. Ketika aku mi'raj, kata Rasulullah, aku melihat di dalam surga ada satu sungai yang airnya itu lebih manis daripada manisnya madu, lebih dingin daripada dinginnya salju, dan lebih wangi daripada wanginya minyak miskin. Maka kemudian kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Fakultu li Jibril, liman hada ya Jibril. Aku berkata terhadap malaikat Jibril, aku bertanya terhadap malaikat Jibril, ya Jibril, ini sungai buat siapa? Maka malaikat Jibril menjawab, liman sholla alaika fi rajabah. Ini sungai Allah sediakan buat orang yang membaca sholawat dan membacakan salam terhadap engkau di bulan Rajab. Nah makanya di bulan Rajab salah satunya memperbanyak kita membacakan sholawat terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan silaturahim dan pengajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan semua kita selalu diberikan kesehatan,
diberikan keafiatan dohir dan batin kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umur kita, Allah berkahkan hidup dan rezeki kita. Mudah-mudahan keluarga kita Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ada dalam ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup dengan doa, masih ada waktu tak? Tinggal ikut lagi Pak Ustaz. Nah, sedikit lagi barangkali satu dua orang yang mau bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan tadi Ustaz sampaikan mengenai musaf ya, Mulai apa? kertas yang ada tulisan. Oh iya. Yang sering kita dapatkan undangan Iya. dan pernikahan. Iya betul. Itu ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, ada ayatnya. Jadi apa yang sebaiknya kita lakukan terhadap kertas-kertas yang ada tulisannya itu? Iya betul. Terima kasih ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus Pak. Karena memang sekarang ini akhir-akhir ini alhamdulillah banyak pula barangkali tokoh-tokoh agama yang memberikan peringatan baik ke tempat-tempat percetakan dan lain sebagainya. Hari ini alhamdulillah sudah banyak yang tidak mencantumkan itu kalimat dan ayatnya, diantaranya ayat wa min ayatihi an khalaqalakum, biasanya itu yang sering banget ada di undangan pernikahan. Nah, termasuk lagi dalam catatan kayak seperti akikah. Nah, biasanya kan suka ada tuh, ada hadis Nabi, ada ayat Quran segala. Nah itu ketika kita menemukan hal itu Pak, ketika menemukan undangan yang ada tulisan mazhab Al-Qurannya, itu Bapak harus menyimpannya sebaik mungkin di tempat-tempat yang jauh lebih tinggi daripada kita. Nah, potong dah tuh yang ada tulisan Al-Qurannya, kemudian Bapak simpan baik itu di lemari, baik itu di buku, selipan buku. Intinya Bapak simpan itu catatan Al-Quran di tempat yang jauh lebih tinggi, yang jangan sampai rata ketika kita duduk, tidur segala macam. Pokoknya jauh lebih tinggi. Bapak ada meja, taruh di atas meja dan lain sebagainya. Kalau kita mendiamkannya, karena orang ketika dia mampu mengambil salah satu tulisan, satu ayat atau satu kalimat yang ada dalam Al-Quran berceceran, maka ketika dia mengambil itu tulisan Al-Quran, kata Rasulullah, Allah mengutus 60.000 malaikat, dan kemudian itu malaikat beristighfar terhadap Allah buat orang yang menyelamatkan itu mazhab Al-Quran yang berceceran. Nah, jadi selamatin Pak, ambil, termasuk yang saya bilang tadi, kalau Bapak sekali Bapak periksa, karena wallahu alam itu Pak, apa memang ada faktor kesengajaan dan lain sebagainya, wallahu alam. Saya nggak mau berpikir jelek lah tentang hal itu. Cuman terkadang mungkin orang karena koridor, lalai, nggak menelaah dan lain sebagainya. Kadang-kadang bungkus cabai, bungkus bawang itu Pak banyak, buku-buku dari sekolah gitu ya. Nah, yang banyak catatan-catatan Al-Qurannya, maka selamatkan itu tulisan Al-Quran. Bapak gunting, ambil, kemudian Bapak taruh di tempat yang jauh lebih mulia. Dan kata dibakar bagaimana? Nah, dibakar itu setelah tidak ada cara yang lain bagus. Ya, jadi kalau masih bisa kita simpan, silakan simpan. Tapi kalau kira-kira udah nggak ada cara yang lain, maka silakan dibakar. Tapi dengan niat, bukan berarti membakarnya Al-Quran, tapi niat menyelamatkan itu tulisan Al-Quran. Ya, bisa ketika nggak ada cara yang lain. Tapi kalau masih ada cara yang lain, kita lakukan dulu cara yang lain. Nah, kalau masih bisa kita usahakan, kita usahakan. Tapi kalau memang dengan disimpan jatuh lagi segala macam atau nggak sempatnya susah lah segala macam, nah boleh Bapak bakar, tapi dengan catatan abunya boleh Bapak kubur atau abunya boleh Bapak kanyutin ke air yang mengalir. Dan kemudian niat sebaik-baiknya di hati, bukan berarti membakar Al-Quran, akan tetapi justru menyelamatkan itu ayat-ayat Al-Quran. Ya Pak, cukup saya Pak. Ya, kita akhiri pertemuan pengajian kita malam hari ini dan silaturahmi kita malam hari ini dengan doa. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Mahmud ya Karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-bayyinah yauma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa amalan sholihan maqbulan wa dzanban maghfuran wa rizqan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.